Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Mahasiswi cemerlang tapi ujung-ujungnya itu neraka. Bagaimana? Halo semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan sosok perempuan cantik yang bernama Kiran. Ia tengah berjalan bersama para jamaah lain. Di sini, mereka hendak mengikuti sebuah kajian, di mana ia mengikuti kelompok kajian agama yang bernama Dardariyah. Kelompok agama yang dipimpin oleh Abu Darda ini mengharuskan para jamaah untuk berjihad di jalan Allah dengan cara yang sangat keras. Kemudian, pemimpin kajian mengungkapkan, jika sistem demokrasi di negara ini sudah gagal, karena negara ini menggunakan banyak riba dan para pemimpin yang korup. Salah satu dari mereka bertanya, kira-kira apa solusinya untuk itu? Lantas bagaimana solusinya? Dan pemimpin kajian mempersilahkan para hadirin untuk menjawab pertanyaan itu. Kiran pun mengacungkan jari. Ia menjawab, jika solusinya adalah, semuanya harus kita kembalikan ke Allah. Di mana Kiran sempat membaca ayat Al-Quran yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Setelah dari kajian, Kiran pun mampir di sebuah hotel. Kiran pun telah janjian dengan seorang pria untuk check-in di sebuah hotel. Bahkan, Kiran dengan tenangnya bersentuhan dengan lawan jenis di depan umum dan masih menggunakan pakaian tertutup. Di keesokan harinya, Kiran hendak pulang ke kosan. Saat di perjalanan, Kiran menjadi pembicaraan para ibu-ibu. Menurut mereka, semenjak Kiran tinggal dengan Ami seorang pemilik salon, Kiran pun menjadi berubah. Dan di sisi lain, salon Ami tengah didatangi oleh beberapa jamaah Dardariyah. Mereka menegur Ami, karena di salon Ami sering didatangi oleh para pria. Mereka juga memperingatkan kepada Ami untuk tidak mengulanginya lagi. Kiran pun sempat khawatir karena Ami ditegur oleh para orang yang sok alim itu. Namun, Ami tidak menganggap teguran mereka dan menghiraukan hal itu. Dan setelah kejadian tersebut, Ami dan Kiran pun pergi ke tempat hiburan malam. Di tempat itu, semua orang pun langsung tertuju kepada Kiran yang datang ke tempat hiburan malam, namun menggunakan hijab. Setelah itu, Kiran pergi untuk bertemu Pak Tomo. Pak Tomo merupakan dosen pembimbing Kiran di kampusnya dan sudah berkeluarga. Pak Tomo bahkan mengajak Kiran untuk minum wine. Namun ternyata, Pak Tomo telah mencampur minuman tersebut dengan obat perangsang. Di sisi lain, diperlihatkan kelompok Dardariyah tengah bersitegang dengan kelompok musik. Mereka tengah bersitegang karena berebut tempat. Kelompok musik menganggap, jika kelompok Dardariyah telah merebut markas mereka. Di sini, Kiran mengatakan, jika mereka telah biasa memakai tempat itu untuk kajian. Kemudian, seseorang yang bernama Hudan, yang berasal dari kelompok musik mengatakan, jika seharusnya, mereka melakukan kajian di masjid. Atau bisa jadi, mereka melakukan kajian secara diam-diam, karena aliran mereka adalah sesat. Mendengar hal itu, kelompok Dardariyah pun tidak terima, hingga terjadilah kekisruhan di antara mereka. Jempil yang ini emang favoritnya orang-orang radikal ya. Namun aksi itu bisa dihentikan oleh Pak Tomo. Setelah selesai kuliah, Kiran pun di video call oleh kedua orang tuanya. Di sini terlihat, jika kedua orang tuanya terlihat tidak baik-baik saja. Sang ayah yang tengah sakit pun harus terus-terusan minum obat. Ayahnya mengatakan, jika ia telah mengirim uang kepada Kiran, dan menunda untuk membeli obat demi sang anak. Setelah itu, Kiran pun pergi menemui Ami. Ia mengatakan, jika uang kosannya akan ia gabung di bulan depan. Uang kosnya saya rapel nanti. Singkat cerita, saat Kiran selesai mengikuti kajian, ia tengah berbincang dengan pimpinan kelompok. Ia pun menceritakan jika ia terpaksa tinggal di kosan Ami,
karena keuangannya tengah sulit, dan ia harus mencari tempat tinggal yang murah. Di sini, ketua kelompok Dardar mengatakan kabar gembira kepada Kiran, di mana Abu Darda hendak menikahi Kiran. Ta'aruf ke Kiran. Setelah kajian, Abu Darda pun menghubungi Kiran. Di sini, Kiran mengatakan, jika ia masih ragu, jika harus menikah dengan Abu Darda. Namun Abu Darda memberi solusi, jika mereka akan menikah secara siri terlebih dahulu. Abu Darda juga akan menjamin kebutuhan hidup Kiran. Bahkan ia juga akan menjamin kehidupan orang tuanya. Setelah itu, ia pun pergi ke pondok untuk nikah siri. Namun saat ia sampai di pondok, ia baru mengetahui jika dirinya hendak dijadikan istri ketiga oleh Abu Darda. Abu Darda juga mengatakan jika ia telah menghubungi kedua orang tua Kiran. Mendengar hal itu, Kiran pun kesal karena merasa dijebak oleh Abu Darda. Ia pun mengatakan jika Abu Darda memberinya opsi untuk menikah secara siri melalui telepon. Namun, Abu Darda mengatakan jika ia sama sekali tidak menelpon Kiran. Saat Kiran hendak memperlihatkan buktinya, Abu Darda lebih dahulu membanting ponsel milik Kiran. Para jamaah pun mengira jika Kiran telah melakukan sebuah fitnah kepada Abu Darda. Setelah itu, Kiran pun pergi ke suatu tempat karena ia telah janjian dengan Pak Tomo. Namun, saat ia sampai di lokasi, Pak Tomo datang tidak sendirian. Ia datang bersama rekan kerjanya. Saat itu juga, rekan Pak Tomo langsung merasa tertarik dengan Kiran yang berpenampilan menggoda. Saat itu juga, Pak Bambang yang merupakan salah satu rekan Pak Tomo pun tidak tahan, dan hendak main sosor kepada Kiran. Di sini, Kiran pun kesal karena merasa dilecehkan dan menyiram Pak Bambang. Melihat hal itu, Pak Tomo pun marah besar kepada Kiran karena telah berbuat ulah. Kiran pun mengatakan, jika ia menginginkan pejabat yang sok alim, bukan pejabat yang sakne seperti Pak Bambang. Ia menginginkan pejabat seperti Pak Tomo yang terlihat alim saat di kampus. Di sini Pak Tomo pun marah besar kepada Kiran, dan mengatakan, jika Kiran adalah munafik. Karena selama ini, ia telah memberi akses hotel dan mobil mewah kepada Kiran. Kiran pun membalikan omongan Pak Tomo, di mana Pak Tomo memberi akses tersebut, supaya Pak Tomo bisa menikmati tubuh Kiran kapanpun ia mau. Mendengar hal itu, Pak Tomo pun marah dan refleks menampar Kiran. Namun setelah itu, Pak Tomo langsung meminta maaf kepada Kiran, dan bersimpuh, serta meminta Kiran untuk tidak pergi. Berita terkait fitnah Kiran kepada Abu Darda pun menyebar. Di sini, Ami memberikan sebuah surat anonim kepada Kiran. Ami kemudian mengantar Kiran untuk tinggal di kosan temannya, karena saat ini, Kiran tengah menjadi buronan kelompok Dardar. Di pagi harinya, Kiran mendengar seseorang tengah mengetok pintu rumahnya. Ternyata, orang itu adalah Darul. Awalnya, Kiran takut jika Darul hendak menangkapnya dan membawa ke Abu Darda. Namun, Darul meyakinkan Kiran jika ia tidak akan membawa Kiran. Singkatnya, Darul dan Kiran pun semakin dekat. Hingga di suatu saat, para kelompok Dardar pun akhirnya mengetahui kontrakan Kiran yang baru. Di sini, Darul pun membantu Kiran untuk kabur dari tempat itu. Dan dari kejadian itu, Kiran malah menyalahkan Allah. Namun Darda menegaskan, jika itu adalah kesalahan manusia yang takut aibnya terbongkar. Darul mengatakan, jika orang seperti Abu Darda sangat butuh kepercayaan umat, mereka pun takut jika Kiran akan membongkar keburukan mereka. Tak lama kemudian, ibu Kiran pun menelponnya. Ternyata, ibunya telah mengetahui berita itu. Ibunya merasa sedih, karena Kiran telah kebablasan dan berani melawan ulama. Kiran yang mendengar hal itu pun merasa depresi, karena satu-satunya orang yang ia harap bisa mempercayainya, nyatanya tidak mempercayainya lagi. Namun ayahnya masih membela Kiran dan merasa jika Kiran tidak bersalah. Di malam harinya, Darul pun membantu Kiran untuk mencari kontrakan. Di sini, Kiran pun bersandar di pundak Darul karena ia merasa kacau. Iman Darul pun mulai goyah, dan mengatakan, jika ia tidak akan meninggalkan Kiran.
Singkat cerita, Darul ternyata mencalonkan diri untuk menjadi ketua himpunah mahasiswa teknik. Darul pun meminta suara kepada kelompok Dardar. Melihat hal itu, Kiran pun merasa dikhianati. Karena pada saat semua orang tidak mempercayainya, Darul pun berjanji untuk tetap bersamanya. Ternyata, Darul mengatakan, jika ia tidak bisa lagi bersama Kiran. Karena saat bersamanya, hanya akan membuatnya berbuat maksiat. Selain itu, uang yang ia gunakan untuk membantu membayar kos merupakan uang infak milik kelompok. Mendengar hal itu, Kiran pun tidak habis pikir. Dan saat Darul melangkah pergi, Kiran pun meneriaki Darul dengan mengatakan, jika Darul adalah seorang yang munafik. Setelah mendapat semua masalah ini, Kiran pun akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Menurut Kiran, bentuk pengabdiannya selama ini dibalas oleh Allah dengan bentuk kekecewaan. Setelah itu, Kiran pun berubah 180 derajat dan menjadi pendosa handal. Tidak hanya itu, Kiran bahkan menjadi lodne hingga mendapat uang yang banyak dari berhubungan tersebut. Karena ia melayani para pejabat tinggi dan pebisnis yang kaya raya. Saat Kiran berkumpul dengan anak seni, Hudan menanyakan perubahan Kiran yang sangat signifikan. Kiran mengatakan, jika Kiran merasa patah hati dengan Tuhannya sendiri. Setelah itu, ia mengajak Hudan untuk naik gunung bersama. Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan dari Pak Tomo. Pak Tomo mengatakan, jika ia mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan Kiran. Orang itu bernama Pak Alim, di mana Pak Alim adalah seorang pejabat daerah yang terkenal alim, baik, disegani, serta sayang keluarga. Dengan diam-diam, Kiran pun memasang kamera rakitannya. Ternyata, Pak Ali mengetahui rencana Kiran dan menamparnya. Dan saat terbangun, Kiran tengah berada di dalam bus untuk berangkat muncak. Saat di puncak, Kiran menantang Tuhannya dan mengatakan, "Ya Allah, ini adalah tubuh yang dahulu kuabdikan kepadamu. Dan saat ini akan kuminta kembali." Di sini, Hudan ketakutan dan mencoba menghentikan Kiran. Namun Kiran justru memarahi Hudan dan meminta Hudan menjadi saksinya. Kiran pun berkata, "Tubuhku akan kubalur dengan dosa. Dosa-dosa dari umatmu yang menjijikan itu ya Allah." Untungnya, Hudan berhasil menarik Kiran sebelum Kiran tersambar petir. Singkat cerita, Kiran tengah memindah data dari rekamannya. Namun saat itu, ia didatangi oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo juga telah mengetahui rencana Kiran dan mencoba menghentikan Kiran. Namun hal itu sia-sia, karena Kiran berhasil memukul Pak Tomo. Kiran kemudian menemui Ami dan menceritakan semuanya. Ia merencanakan untuk membongkar aib orang-orang yang telah berlagak sok alim. Kiran kemudian pamit kepada Ami. Saat di luar, Kiran tiba-tiba diculik oleh seseorang dan dibawa ke sebuah gudang. Di sini, Kiran pun disiksa dan orang itu menanyakan keberadaan flash disk tersebut. Namun Kiran enggan memberitahukannya. Hingga akhirnya, salah satu pria itu hendak menggauli Kiran. Namun, Kiran berhasil menusuk pria itu dan kabur. Di sisi lain, Ami pun ditemukan meninggal dunia karena memakai dan overdosis. Kiran pun menangis melihat sahabatnya sendiri meninggal dunia. Selain itu, Kiran juga mendapat kabar jika ayahnya meninggal dunia. Hal ini membuat Kiran semakin sedih dan semakin menyalahkan Allah. Singkat cerita, Kiran pun kini bekerja di sebuah warmindo kecil. Saat itu, Kiran melihat ada bus mahasiswa yang berhenti di dekat warung tersebut. Kemudian ia melihat Pak Tomo turun dari bus. Ia pun kabur karena takut ketahuan Pak Tomo. Walaupun Kiran telah berlari, ia pun tetap tertangkap oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo mengatakan jika sudah tidak ada orang yang hendak mencari Kiran. Karena semuanya telah dibongkar oleh Pak Alim. Pak Tomo pun menyalahkan Kiran dan menusuk Kiran. Dan saat itu, arwah ayahnya seakan-akan tengah hadir dan menanyakan kepada Kiran, mengapa semuanya menjadi sangat rumit. Kiran mengatakan, jika ia sebenarnya hanya ingin ridho Allah, namun yang ia dapatkan justru kesulitan dan kesedihan. Ayahnya pun menasehati Kiran, jika hambanya meminta rezeki, maka Allah akan memberinya kesulitan, supaya hambanya berusaha. Dan ketika hambanya meminta kesenangan, maka Allah akan memberinya kesukaran,
karena Allah ingin hambanya bertambah sabar. Di sini, Kiran pun merasa menyesal karena telah berbuat salah. Dan tak lama kemudian, arwah ayahnya pun menghilang. Beberapa jam kemudian, Kiran pun ditemukan oleh Basarnas yang mana orang itu adalah Hudan. Kiran kemudian dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat itu, ia melihat berita, jika jamaah Dardariyah kini telah diringkus polisi, karena diduga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di pos polisi 3 minggu yang lalu. Abu Darda dan Darul juga ikut diringkus oleh polisi. Setelah itu, Kiran pun menghubungi ibunya. Ibunya mengatakan, jika ia telah mengetahui semuanya. Namun, sebelum Kiran menjelaskan semuanya, ibunya tetap masih kecewa kepada Kiran. Dan film pun